Pembangunan di bawah jalan tol di Halim, Jakarta Timur tadi hanya satu di antara 13 terowongan yang dibangun di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Di lapangan, proyek ambisius dan mahal itu tampak tak bermasalah karena pembangunannya terus berlangsung. Memang, pembangunan konstruksinya hampir mencapai 80%. Tapi proyek itu sesungguhnya syarat masalah, bahkan kusut. Seperti dijelaskan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR 8 Juli lalu. Nah, ada 3 permasalahan sebenarnya di Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di mana ekuitas awal ini memang ada 2 hal yang waktu itu kita ada miss. Pertama adalah mengenai penambahan modal PTPN 8 dalam bentuk tanah di Walini. Nah, ini dengan perkembangannya memang konsorsium ini tidak menerima imbreng dalam bentuk tanah, namun memang dimintakan cash. Dan PTPN 8 sebenarnya kita ketahui tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan injeksi cash sebesar itu. Jasa Marga waktu itu juga berencana melakukan injeksi dalam bentuk right of way penggunaan tolnya. Namun ternyata dalam perjalanan penggunaan ROW tol ini merupakan hak dari DJKN, bukan dari Jasa Marga. Ini ada kesalahan dari kajian hukum di awal. PT Wika dan PT KAI belum menyetor modal dasar lantaran kondisi keuangan bokek akibat pandemi COVID-19. Total kewajiban konsorsium BUMN kita sebesar 4,3 triliun. Itu belum ditambah biaya pembangunan yang membengkak atau cost overrun yang menembus 1,4 miliar hingga 1,9 miliar dolar Amerika. Setara dengan 27,74 triliun rupiah. Dana untuk menambal biaya yang membengkak itu tidak kecil, terlebih di masa ekonomi sulit seperti sekarang, saat APBN mesti digelontorkan untuk membiayai krisis kesehatan akibat pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Mungkin pemerintah harus terbungkuk-bungkuk menanggungnya, sehingga defisit anggaran pun dinaikkan menjadi 5,82% terhadap produk domestik bruto. Yang juga berubah, PT Kereta Api Indonesia didapuk sebagai lead atau pemimpin konsorsium BUMN Indonesia menggantikan PT Wijaya Karya. Konsorsium BUMN Indonesia berpartner dengan konsorsium Tiongkok yang digalang Beijing Yawan. Mengenai audit investigatif, Pak, kami sepakat dan sekarang sedang dalam pembahasan kami dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Jadi memang kita perlu ada suatu cut off ya, bagaimana pertanggungjawaban dari awal sampai dengan saat ini. Dulu pemerintah bilang, proyek kereta cepat itu diberikan kepada Tiongkok karena tidak perlu jaminan dari pemerintah. Setidaknya hal itu ditegaskan Menteri BUMN pada tahun 2015, Rini Sumarno dan Presiden Joko Widodo. Benar-benar jelas bahwa tidak ada menggunakan dana pemerintah, itu yang paling utama. Tidak ada dana pemerintah, tidak ada jaminan pemerintah, dan tidak ada PNM dari pemerintah. Ini saya juga ingin menegaskan kembali, terutama untuk BUMN yang ikut di dalamnya, bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B, berdasarkan kaji awal, tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Sejak bulan Juli lalu, Bandul sudah berubah. Dulu diplot bisnis to bisnis tanpa jaminan pemerintah dan tanpa penyertaan modal negara. Sekarang, semua itu dilipat dalam koper. Presiden menerbitkan Perpres 93 tahun 2021 yang mengubah secara telak Perpres tentang kereta cepat pada tahun 2015. Pasal 3A, Perpres terbaru menyebutkan, PMN bisa diberikan kepada PT KAI selaku pemimpin konsorsium BUMN kita. Begitu juga dengan penjaminan pemerintah. Boleh dibilang, ini namanya business to business dengan rasa pemerintah. Bagi pemerintah, suntikan PMN kepada PT KAI merupakan siasat jitu. Pemerintah bukan langsung mendanai proyeknya, tapi menyuntikkan dana kepada pemimpin konsorsium BUMN. Jika dilihat lebih dalam, itu sama dengan menggunakan APBN, uang rakyat. Sebab sebagian uang itu diantaranya berasal dari pajak rakyat.
Masih menurut Perpres terbaru, untuk mendapatkan PMN, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu mendapat review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dan kalau PMN nantinya dianggap sebagai solusi terbaik, pemerintah harus berhitung dengan besaran dana PMN yang dibutuhkan. Pasalnya, duit 8,4 triliun rupiah tidak gampang didapat. Sebanyak 4,3 triliun diantaranya untuk menomboki kekurangan setoran modal dari konsorsium BUMN kita. Bisa-bisa pemerintah makin bungkuk.